Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2641 sampai bab 2644. Ibu dan anak perempuan He Yingxiu dan Suruoli yang tinggal di villa keluarga He bangun pagi sebelum jam 5 pagi. Penata rias yang diatur oleh Song Wanting juga tiba tepat waktu dan mulai merias mereka. Su Soudao, yang tinggal di istana Buckingham, sudah mulai bangun dan berganti pakaian saat ini. Menurut praktik normal dalam menikah, Su Soudao harus menemui pengantin pria di pagi hari, dan kemudian, bersama pendampingnya dan tim mobil pernikahan, pergi ke rumah He untuk menjemput pengantin wanita. Karena pernikahan tersebut tidak diberitahukan kepada dunia luar, Su Soudao hanya mengundang putranya Su Zifei untuk menjadi pendampingnya. Su Zifei, yang telah sepenuhnya mengubah masa lalunya, senang karena hubungan ayahnya telah menemukan rumah yang sebenarnya, jadi wajar saja dia langsung menyetujui permintaannya. Tepat setelah pukul 5, konvoi pernikahan Marvin yang telah diatur sebelumnya sudah mengikat karangan bunga dan menunggu untuk berangkat ke bawah di Buckingham Palace Hotel. Saat ini, di Villa Zijin di puncak Gunung Zijin di Jinling. Lin Waner sudah selesai mencuci dan berdandan lebih awal. Dia sedang duduk sendirian di halaman dengan pintu terbuka, mengagumi pemandangan pagi Gunung Ungu yang berkabut dan merebus sepoci teh puer dengan api kecil. Setelah bertemu Ye Chen secara kebetulan di ruang bawah tanah kelas 1 Thomson, Lin Waner tidak keluar lagi dalam 2 hari terakhir, bahkan lantai atas villa Gunung Ungu pun tidak. Saudari Xian datang dengan keranjang kayu. Ketika dia melihat pintu halaman Lin Waner terbuka, dia bertanya dengan heran, "Mengapa Nona Lin bangun pagi-pagi sekali hari ini?" Lin Waner mengangguk sedikit, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tidak apa-apa untuk bangun di hari kerja. Ini masih pagi sekali, tapi saya tidak mulai membuat teh sepagi ini." Sister Xian meletakkan keranjang di depan Lin Waner, setengah berlutut di depannya, dan membuka keranjang, yang berisi beberapa minuman yang tampak sangat indah. Saudari Xian mengambil piring berisi minuman dan dengan hati-hati meletakkannya di sebelah teko Lin Waner, dan berkata dengan hormat, "Nona Lin, ini kue puer kulit jeruk keprok yang Anda sebutkan kemarin. Koki kue di rumah belum pernah membuat itu sebelumnya. Menurut Anda, ini adalah pertama kalinya saya mencoba metode yang disebutkan di atas. Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda. Coba saja." Lin Waner mengangguk, dengan lembut mencubit sepotong dengan rampingnya jari putihnya, dan menyatukan kelima jari tangannya yang lain dalam bentuk batangan di bawah bibirnya, sebuah gigitan kecil. Saudari Xian di samping memandang Lin Waner dengan gugup, bertanya-tanya apakah wanita tertua yang tak terduga ini menyukainya. Lin Waner mencicipinya dengan ringan, alisnya yang indah sedikit berkerut, dan kemudian perlahan-lahan menjadi rileks. Sister Xian memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Nona Lin memang sangat cantik. Hanya dengan melihat alisnya yang terentang membuat orang secara tidak sadar merasa rileks dan bahagia. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun dan sudah kecantikan seperti itu. Jika dia melanjutkan setelah menunggu selama 2 atau 3 tahun, saya masih tidak tahu betapa cantiknya saya ingin menjadi. Pada saat ini, Lin Waner mengesampingkan kue puer kulit jeruk keprok, mengambilnya cangkir teh dan menyesapnya, dan berkata kepada Sister Xian sambil tersenyum, "Cukup enak, mungkin ini saya ingin rasanya, tetapi tehnya masih sedikit lebih buruk." Sister Xian diam-diam terkejut dan tidak bisa. "Aku tidak bisa menahan senyum dan berkata, Ms. Lin, ini sudah menjadi teh puer terbaik yang bisa dibeli suamiku." "Ya." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Teh ini memang enak, tapi dibandingkan dengan milikku teh, masih sedikit lebih buruk. Tapi tidak masalah, saya sangat terkejut rasanya bisa seperti ini. Terima kasih, Kak Xian, dan terima kasih atas kerja kerasmu. Kak Xian, terima kasih kuenya masak untukku." Kata-kata Lin Waner mengejutkan Suster Xian.
Dia telah mengenal Lin Wanner selama lebih dari beberapa hari, tetapi akhir-akhir ini, dia belum pernah mendengar Lin Wanner mengucapkan terima kasih padanya. Belum lagi dirinya sendiri, meskipun suaminya telah berbuat banyak untuknya dan bahkan memberikan seluruh villa Gunung Ungu, Lin Wanner tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tampaknya di matanya, semua yang dilakukan suaminya untuknya adalah hal yang wajar. Tidak hanya apakah dia tidak bersyukur, bahkan ucapan terima kasih pun pelit. Terkadang saudari Xian juga mempunyai pendapat tentang Lin Wanner. Dia selalu merasa bahwa gadis ini masih muda dan terlihat terpelajar dan seperti seorang wanita. Namun nyatanya dia sangat sombong dan kurang sopan santun. Suaminya sudah berusia lebih dari 90 tahun tua. Tapi dia masih melakukan ini. Dia sangat sibuk dan penuh perhatian. Tapi dia tidak pernah menunjukkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Namun, pada saat ini, saudari Xian sangat terkejut, dan berpikir dalam hati, suamiku telah berbuat banyak untuknya, dan dia dapat memberinya villa-villa yang sudah tidak lagi dicetak dan sulit dibeli dengan harga miliaran dolar, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Mengucapkan terima kasih. Tetapi hari ini, saya membuatkan dia kue puer kulit jeruk keprok yang ingin dia makan dan mengucapkan terima kasih kepada saya dan koki pastry pada saat yang sama. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa pandangan dunia Nona Lin. Hanya saja ketika Sister Xian bingung, dia mendengar pesan dari luar pintu. Suara Tuan Qiu Yingsan terengah-engah tetapi penuh kegembiraan saat dia berkata, "Nona, Lao Zhang ada di sini." Lin Wanner mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke arah pintu dengan matanya yang indah. Setelah beberapa saat, Qiu Yingsan dan Sun Zidong terlihat berjalan bersama seorang lelaki tua, dan ketiganya saling mendukung. Orang tua yang datang bersama Qiu Yingsan dan Sun Zidong adalah orang tua yang sama yang pernah bersama Lin Wanner di Eropa Utara. Ketika lelaki tua itu melihat Lin Wanner, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengambil langkah maju. Dia berlutut dengan gemetar di depan Lin Wanner dan berkata dengan hormat, "Nona, saya terlambat, tolong hukum saya." Lin Wanner tersenyum ringan dan mengangkat tangannya ke udara. Berkata dengan lembut, "Bangunlah, kamu belum terlambat, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Lelaki tua itu perlahan berdiri. Saudari Xian di samping sudah tercengang. Pria tua di depannya terlihat seumuran dengan suaminya, secara konservatif diperkirakan berusia sekitar 90 tahun. Namun di usia yang begitu tua, dia masih harus berlutut di hadapan Lin Wanner. Betapa besarnya rasa hormat yang dia berikan, yang dia miliki untuk Lin Wanner di dalam hatinya. Hal ini juga membuatnya semakin bingung, apa latar belakang Nona Lin ini. Pada saat ini, Qiu Yingsan berkata kepada saudari Xian, "Suk Xian, turunlah dulu." Saudari Xian mengangguk dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona Lin, aku permisi dulu." Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari halaman, tidak lupa menutup pintu lagi ketika dia keluar. Setelah saudari Xian pergi, Lin Wanner memandang lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah perjalanan Lao Zhang berjalan lancar?" Lelaki tua itu, yang dikenal sebagai Lao Zhang, dengan cepat berkata, "Cukup lancar ketika saya kembali ke Nona Xian. Saya hanya mengikuti pengaturan yang dibuat oleh Nona dan mengambil banyak jalan memutar. Kami telah menempuh perjalanan agak jauh, dan ada terlalu banyak hal yang harus diurus, jadi perjalanannya agak lambat." Lin Wanner bertanya kepadanya, "Apakah Anda membawa semua barang saya ke sini dengan selamat?" Lao Zhang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Saya memiliki semua porselen biru dan putih Anda. Saya membawanya. Karena barang-barang itu terlalu berharga dan saya takut untuk menarik perhatian pemeriksaan perbatasan dan bea cukai, saya memilih untuk mengambil jalur darat khusus dari Kazakhstan untuk perjalanan terakhir." Lin Wanner bertanya, "Di mana barang-barang itu?" Lao Zhang berkata dengan tergesa-gesa. Petik 2. Mereka semuanya di bawah sana. Yingxian telah mengatur seseorang untuk membongkarnya dan membawanya kepadamu setelah dibongkar.
Lin Waner mengangguk dan berkata, kamu telah bekerja keras selama ini. Kamu harus istirahat yang baik dulu. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan Anda dapat menetap di Jinling. Anda juga harus menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Lao Zhang dengan hormat mengangkat tangannya dan berkata, wahai budak, saya patuh. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, ngomong-ngomong, Nona, budak tua. Saya mendengar dari Yingshan bahwa Anda telah menemukan orang yang Anda cari. Ya. Lin Waner mengangguk dan berkata, dia ada di Jinling. Meskipun Anda tidak lagi mengingatnya, dia pasti masih mengingat Anda, jadi selama periode ini, mohon jangan meninggalkan Villa Gunung Ungu untuk menghindari terungkapnya identitas Anda. Lao Zhang berkata dengan hormat, baiklah, Nona muda, saya mengerti. Petik 2. Saat dia sedang berbicara, beberapa pelayan datang membawa banyak barang yang dibungkus dengan gelembung khusus. Setelah Lao Zhang menghitungnya satu persatu dan memastikan bahwa tidak ada masalah, dia membiarkan orang-orang ini pergi, dan kemudian berkata kepada Lin Waner, Nona, budak itu membawa total 83 item dari Eropa Utara hari itu, dan semuanya adalah di sini. Lin Waner mengangguk sedikit. Tidak sabar. Dia berkata dengan sabar, bawakan saya kendi air laut biru dan putih Chenghua saya dengan pola naga. Petik 2. Nona, tunggu sebentar. Lao Zhang menjawab, dan dengan cepat menemukan satu yang seukuran sebuah bola basket dari 83 benda toples porselen biru dan putih, lalu menyerahkan toples porselen itu kepada Lin Waner. Lin Waner membuka tutupnya, dan aroma teh yang kaya menyembur keluar. Lin Waner mengeluarkan sepotong kue tepuer dari dalamnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya telah menantikannya selama beberapa hari, dan akhirnya kue itu telah tiba. Setelah itu, dia mengambil kue itu. Teko di atas api arang, tuang seluruh teh yang ada di dalamnya, lalu keluarkan sepotong kue teh pisau tepuer, siap memisahkan kue tepuer di tangan. Tetapi begitu ujung pisaunya menyentuh kue teh, dia mundur dan bergumam, ini potongan terakhir. Melihat ini, Lao Zhang dengan cepat berkata, Nona, bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda akan menyelesaikannya minum ini lebih awal? Apakah kamu tidak perlu khawatir tentang potongan terakhir kue teh di masa depan? Lin Waner menghela nafas pelan, melihat kue teh, dan bergumam, sebaiknya aku menyimpan potongan terakhir ini, aku ingin menunggu hari di mana aku bisa jujur padanya, masaklah dengan tanganmu sendiri dan biarkan dia mencicipinya. Ekspresi ketiga lelaki tua itu semuanya serius. Setelah bertukar pandang, Lao Zhang membungkuk dan berkata, Nona, saya berani bertanya lebih banyak, apakah Anda benar-benar berniat jujur dengan pria itu? Ya, Lin Waner berkata dengan serius, dia telah menyelamatkan hidupku dan memiliki musuh yang sama denganku. Jika ada kesempatan benar, saya harus mengatakan yang sebenarnya tentang pengalaman hidup saya. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar bekerja sama dengannya. Kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, Lao Qiu, mintalah Sister Xian untuk membelikan saya meja kayu berukuran 18 kaki dan selembar kertas beras berukuran 18 kaki. Sebaiknya beli 2 potong lagi. Saya ingin melukis gambar dengan tinta hui. Qiu Yingshan berkata dengan terkejut. Nona, Anda ingin melukis lukisan 1 kaki 8 kaki. Bukankah ini terlalu melelahkan? Di antara ukuran lukisan tradisional Tiongkok, 1 kaki 8 kaki artinya panjangnya sekitar 6 meter dan lebar 2,5 meter, yaitu pada dasarnya adalah ukuran terbesar dalam seni lukis Tiongkok. Untuk melukis dengan ukuran sebesar itu, jumlah pengerjaannya tidak bisa lagi dikatakan besar. Lin Waner berkata dengan ekspresi tegas saat ini, tidak masalah, ada terlalu banyak pemandangan yang ingin saya lukis, dan 1 kaki 8 kaki saja tidak cukup. Selain itu, saya masih memiliki setidaknya 20 berhari-hari untuk melukis perlahan, tidak, saya cemas.
Setelah mendengar ini, Qiu Yingshan berkata dengan hormat, "Baiklah, Nona muda, saya akan mengatur agar Suxian melakukannya nanti." Jam 7 pagi. Konvoi pernikahan Su Soudao berangkat tepat waktu dan pergi ke villa keluarga He untuk menjemput pengantin wanita. Hari ini adalah hari besar, ada ratusan pasangan yang mengadakan pernikahan di kota Jinling, seperti naga baja panjang, berjalan-jalan di jalanan dan gang di Jinling. Ketika konvoi Su Soudao tiba di luar gerbang keluarga He tepat waktu, generasi muda dari keluarga He dan kerabat perempuan menyambut keluarga Su yang dipimpin oleh Su Soudao ke dalam pintu. Su Soudao memegang bunga dan langsung menuju ke kamar pernikahan He Yingxiu. Karena Su Soudao dan He Yingxiu berusia lebih dari 50 tahun, suasana pernikahan mereka tidak semeriah masa muda. Keluarga He tidak menghalangi pintu, dan keluarga Su tidak membuat keributan. Semua orang memandang Su Soudao dengan tatapan senyum berkah. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arah He Yingxiu. He Yingxiu berada di ranjang pernikahan, mengenakan gaun pengantin Xiu He merah, meskipun wajahnya memiliki sedikit jejak waktu, namun tetap menarik perhatian. Sebagai perbandingan, Su Soudao mengalami nasib buruk dan banyak liku-liku selama periode ini, dan wajahnya sudah memiliki lebih banyak kerutan akibat perubahan hidup. Suruoli, yang mengenakan gaun pengiring pengantin, melihat ayahnya datang membawa bunga, dan buru-buru berkata, "Ayah, aku menyembunyikan sepatu ibu di balik pintu." He Yingxiu tidak bisa menahan diri untuk menggodanya, "Ruoli, kamu benar-benar melihat mengejar ayahmu, bahkan jika kamu tidak memblokir pintu, jangan biarkan dia mencari sepatu itu." Suruoli berkata sambil tersenyum, "Bu, kuharap aku bisa meletakkan sepatu itu ke tangan ayah, sehingga kamu dapat dengan cepat menyembah langit dan bumi." Kepada Suruoli dia berkata bahwa dia tahu tidak mudah bagi orang tuanya untuk berkumpul. Mereka telah melalui terlalu banyak kesulitan dalam 20 tahun terakhir. Dalam situasi ini, yang dia inginkan hanyalah untuk mereka untuk menikah sesegera mungkin, dan lebih cepat lebih baik. He Yingxiu secara alami mengetahui niat putrinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Suruoli dengan lembut, dan dengan lembut menempelkan dahinya ke dahinya, air mata mengalir ke rongga matanya, dan dia menahannya dengan paksa. Suruoli memejamkan mata sedikit, merasakan rongga matanya sangat panas, dia merasakan kasih sayang ibunya dengan sepenuh hati, dan seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak. Meski tidak ada yang berbicara dengan mereka berdua, namun cinta yang mendalam antara ibu dan putrinya membuat orang luar pun sangat terharu saat melihatnya. Melihat adegan ini, Su Soudao diliputi emosi. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menikahi wanita yang mencintainya. Terlebih lagi, tidak seperti Du Haiking, mantan istrinya yang tidak mencintainya sama sekali, dia sudah memiliki cinta pada He Yingxiu di dalam hatinya. Pada saat inilah dia semakin menantikan kehidupan setelah menikah. Dia hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan istri barunya. Uang dan status tidak lagi penting. Dia berpikir begitu dalam sehingga wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan emosi. Penuh dengan kebahagiaan. Su Zifei di sampingnya juga sangat tersentuh. Meskipun dia juga tahu bahwa He Yingxiu telah ikut campur dalam pernikahan orang tuanya, dia tahu lebih banyak lagi bahwa pernikahan orang tuanya tidak terlalu sehat. Memaksa mereka untuk tetap bersama bukanlah hal yang baik, untuk sebaliknya, akan lebih baik jika kita berpisah dan saling melengkapi. Setelah kembali selama 2 hari, dia tinggal di halaman tua tempat Ye Chen tinggal bersama orang tuanya ketika dia masih muda, melihat ibunya merawat halaman kecil dengan puas dan tanpa lelah setiap hari, dia menyadari bahwa cinta ibunya pada Ye Changying adalah dalam hatinya. Seberapa kuatkah cinta? Begitu kuatnya bahkan hanya dengan menjaga halaman kecil tempat tinggal Ye Changying, dia bisa merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hari ini, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya jarang bahagia, yang membuatnya menyadari sebuah kebenaran. Terkadang, apa yang tampak lengkap belum tentu benar-benar lengkap. Meruntuhkan dan membangun kembali sebenarnya adalah hasil yang lebih baik.
Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada Ye Chen. Tanpa Ye Chen, mengingat status ayahnya, mustahil ibunya menceraikannya, dan dengan karakter ayahnya, tidak mungkin membiarkannya. Pergilah. Tanpa Ye Chen, orang tuanya masih terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia itu, dan mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari situ seumur hidup mereka. Melihat ayahnya masih di sana, Su Zifei berbalik dan menemukan sepatu merah itu dari balik pintu, dengan hati-hati mengambilnya dan diam-diam menyerahkannya ke tangan ayahnya. Su Soudao tertegun sejenak, lalu tersadar kembali saat melihat sepatu merah itu. Ketika dia melihat orang yang memberinya sepatu itu adalah putranya Su Zifei, emosinya tiba-tiba menjadi tak tertahankan, dan air mata langsung keluar dari matanya. Su Zifei tidak menyangka ayahnya tiba-tiba menangis. Dia segera memeluknya, sedikit menekuk kakinya, dan menggunakan bahunya untuk membantunya menyerap air mata. Su Soudao tidak pernah menyangka putranya akan bertindak begitu perhatian. Mengingat Su Ziyu masih di hotel menunggu untuk menghadiri pernikahannya, saat ini, dia merasa kematian sudah cukup. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah hidup selama 50 tahun. Dan dia baru benar-benar memahaminya hari ini. Tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan dan keharmonisan sebuah keluarga. Meskipun dia dan Du Haiking mungkin tidak akan berhubungan satu sama lain di masa depan, dia telah mendapatkan cinta sejati dan dukungan dari ketiga anaknya, itu sudah cukup baginya. Zifei menepuk punggung ayahnya dengan lembut, Su Soudao menahan air matanya, mengangkat kepalanya lagi, dan melihat putranya menunjuk ke bunga di tangannya. Dia sadar kembali, segera berlutut dengan satu kaki, memegang bunga di depan He Yingxiu dengan kedua tangan, dan berkata dengan lantang, "Istriku, nikahi aku." Pada saat ini, keluarga Su yang bepergian bersamanya dan keluarga He di sekitarnya sangat tersentuh dan juga mereka semua bergema dengan keras dan terus berteriak untuk menikah dengannya. He Yingxiu tidak bisa menahan air matanya, jadi dia tersenyum dan mengangguk sambil menitikkan air mata, dan berkata dengan sama kerasnya, "Oke." Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil buket bunga. Meski hanya formalitas, Su Soudao tetap tersenyum bahagia. Su Ruoli di samping dengan cepat mengingatkan, "Ayah, cepat pakai sepatu untuk ibu, dan aku harus menyajikan teh untuk kakek." Su Soudao mengangguk dengan cepat, mengangkat selimut merah, dan meletakkan sepatu merah di kaki He Yingxiu. Adegan itu dipenuhi dengan sorak-sorai dan tepuk tangan, dan keturunan muda keluarga He bahkan mengeluarkan bom kembang api genggam dan menembakkannya satu demi satu. Pasangan itu segera datang ke ruang tamu villa. Tuan He sudah duduk tegak di sofa menunggu menantu barunya datang dan menyajikan teh. Tuan He, yang akan menikahi putrinya, sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia hari ini. Sebelum istrinya pergi, yang paling dia pedulikan adalah He Yingxiu yang kehilangan lengannya. Dia merasa putrinya menjadi cacat dan melahirkan seorang anak haram, dan mungkin akan sulit mencari yang lain di kemudian hari, laki-laki yang bisa menerimanya. Kalaupun ada laki-laki yang bisa menerimanya, mungkin akan sulit baginya untuk menerima Su Ruoli. Sebelum dia pergi, dia juga memberitahu lelaki tua itu bahwa jika Yingxiu menikah di masa depan dan lelaki itu memperlakukan Ruoli dengan buruk, keluarga He harus mengambil kembali Ruoli. Tetapi mereka tidak boleh membiarkan Yingxiu bercerai begitu saja, karena situasinya, dia dapat menemukan seorang laki-laki, tidak mudah untuk menikahinya. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa putrinya masih mencapai hasil terbaik saat ini? Dia mendapatkan kembali lengannya yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan berkumpul dengan pria yang dicintainya selama 30 tahun. Su Ruoli tidak memilikinya. Untuk mengenali orang asing, pria itu menjadi ayah tirinya karena orang tua kandungnya akhirnya berkumpul. Memikirkan hal ini, lelaki tua yang masih bersemangat tiba-tiba merasa sangat sedih. Ketika orang-orang berkumpul di sekitar Su Soudao dan He Yingxiu,
pasangan berusia lebih dari 50 tahun, mereka keluar dari ruang pernikahan dan bersiap untuk menyajikan teh untuk lelaki tua itu. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa lelaki tua itu sedang duduk di sofa sendirian, seperti seorang anak menangis sampai dia tidak bisa menahan diri. Tak ada yang mengerti kenapa lelaki tua yang selalu ulet itu menangis seperti anak kecil. Sambil menangis ia bergantian menyeka air mata yang mengalir dengan lengan baju di kedua sisinya. Surwoli berlari ke arahnya dengan cepat dan bertanya dengan gugup, "Kakek, mengapa kamu menangis di hari yang baik hari ini?" Orang tua itu menyadari bahwa dia sedikit tersesat, dan buru-buru menutupi wajahnya untuk mengendalikan emosinya. Tapi semakin dia menjadi seperti ini, semakin dia tidak bisa mengendalikannya. Air mata mengalir melalui jari-jarinya dan kerutan-kerutan tua di tangannya, dan tubuhnya juga gemetar tak terkendali karena menangis, yang sangat memilukan. Saat ini, hanya He Yingxiu yang memahami hati ayahnya. Dia tahu ayahnya pasti sedih karena ibunya tidak bisa melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Terkadang orang yang masih hidup akan merasakan bahwa setelah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik, mereka akan dengan senang hati pergi ke kuburan dan membagikannya kepada kerabatnya yang telah meninggal, sehingga mereka akan lebih mengetahuinya. Berpikir seperti ini, saya akan merasa lebih lega. Namun, pandangan sebagian orang terhadap masalah ini tidak begitu terbuka. Dia akan merasa bahwa ini adalah hasil yang paling diharapkan oleh orang yang dicintainya selama hidupnya. Tetapi mengapa orang lain tidak hidup untuk melihat semua ini di hadapannya, dan kemudian dia terjebak di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Tuan He jelas yang terakhir, faktanya, He Yingxiu juga termasuk yang terakhir. Orang-orang seni bela diri percaya pada kekuatan dan berusaha mengubah nasib melawan kehendak surga. Dan jika Anda ingin mengubah hidup Anda melawan rintangan, hal terpenting adalah tetap hidup. Oleh karena itu, mereka tidak percaya adanya dunia lain setelah kematian. Mereka tahu bahwa kematian itu seperti lampu padam. Mati berarti mati. Jika kerabatnya meninggal dengan penyesalan, itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam kehidupan orang yang masih hidup. Oleh karena itu, He Yingxiu tidak berusaha membujuk ayahnya. Dia tahu akan sulit baginya untuk pergi jika dia tidak membiarkan ayahnya menangis. Untungnya Pak He bukanlah orang yang rapuh. Ia menangis beberapa saat dan melepaskan depresi di hatinya menjadi air mata, yang membuatnya merasa sedikit lebih rileks. Mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang membahagiakan, dia segera menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf." Semua orang tertawa. "Apakah ini waktunya menyajikan teh untuk saya, Pak Tua?" Melihat Tuan He kembali seperti semula, keluarga He menghela nafas lega. Su Soudao juga ingin meminta lelaki tua itu untuk segera mengalihkan topik pembicaraan. Jadi dia segera bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Di mana tehnya? Mengapa belum dibawakan?" "Belum, saya harus menyajikan teh untuk ayah mertua saya yang lama." "Ini, ayo, ayo." Seorang pemuda buru-buru datang membawa 2 cangkir teh. Su Soudao menarik He Yingxiu, dan mereka berdua berlutut di depan lelaki tua itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Setelah itu, Su Soudao mengambil 1 cangkir dari 2 cangkir teh, menyerahkannya kepada Tuan He dengan kedua tangannya dengan hormat, dan berkata dengan keras, "Ayah, silakan minum teh." Tuan He tersenyum dan mengangguk, lalu menyerahkan tehnya dari Su Soudao. Sambil mengambilnya, dia memegang teh di satu tangan, membuka turen dengan tangan lainnya, dan langsung meminum teh di cangkir. Setelah itu, Tuan He meletakkan cangkir tehnya ke samping, mengambil cangkir teh dari putrinya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia memandang Su Soudao dan berkata dengan serius, "Soudao, kamu menikah dengan Yingxiu. Aku hanya punya 1 permintaan untuk kamu, Su." Soudao berkata dengan hormat, "Ayah, tolong beritahu saya." Tuan He memegang tangan He Yingxiu, memandang Su Soudao, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu mencintai Yingxiu. Di mana kalian berdua tinggal?"
dan jenis apa kehidupan yang kalian berdua miliki. Saya tidak peduli dengan hidup Anda. Anda dapat berhenti datang menemui saya selama 1 tahun, 3 hingga 5 tahun, atau bahkan 10 atau 8 tahun. Saya tidak marah atau pilih-pilih tentang hal ini. Saya minta saja agar kamu menghormati Ying Xiu Hao. Jika kamu tidak mencintainya lagi, jangan membencinya, apalagi mengganggunya. Selama aku masih hidup, jika kamu membiarkan dia kembali ke rumah He dengan selamat, aku, He Hongsheng, tidak akan menyalahkanmu. Jika aku pergi, kamu biarkan dia jika Ruoli menemaninya kembali dan membiarkan dia mengurus masa tuanya di keluarga He. Keluarga He tidak akan menyalahkanmu, bisakah kamu melakukannya? Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, He Yingxiu dan Su Ruoli menangis dan mata mereka menjadi merah. Su Soudao di samping juga merasa malu. Dia tahu bahwa keluarga Su selalu memiliki reputasi buruk. Orang tuaku bahkan ingin membunuh mantan istrinya Du Haiking demi reputasi keluarganya. Untungnya, Ye Chen menyelamatkan ibu dan putrinya. Kejadian inilah yang membuat seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, memandang rendah laki-laki keluarga Su. Orang tua dari keluarga He mengatakan ini mungkin karena kejadian ini, jadi dia merasa khawatir. Su Soudao, yang sangat malu, segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Ayah, jangan khawatir, saya telah memutuskan bahwa setelah saya menikah dengan Yingxiu, saya akan tinggal di Jinling dan menetap. Saya tidak hanya dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ruoli, tapi Yingxiu dan aku juga bisa kembalilah menemuimu sesering mungkin, dan aku akan memperlakukan Yingxiu dengan sepenuh hati, tinggal bersamanya dengan sepenuh hati, dan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu dan keluarga He bisa membunuh aku dengan tanganmu sendiri kapan saja." Tuan He puas. Dia mengangguk, menyerahkan tangan He Yingxiu ke tangan Su Soudao, dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu, saya tidak punya permintaan lain. Anda dapat membawa Yingxiu pergi." Su Soudao bersyukur dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Ayah, jangan khawatir. Ayah, saya tidak akan pernah membiarkan Yingxiu dianiaya di masa depan." Oke. Tuan He mengucapkan 3 kata baik dalam berturut-turut, melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan memberi isyarat agar mereka berdua pergi. Keduanya saling memandang, berdiri dan berjalan keluar rumah. Ditemani Su Soudao, He Yingxiu menaiki mobil pernikahan pertama. Su Ruoli dan anggota perempuan keluarga Su lainnya juga membawa mobil bersama dan menuju ke hotel. Menurut adat pernikahan Tiongkok, Su Soudao awalnya ingin membawa He Yingxiu ke rumahnya untuk beribadah, dan kemudian pergi ke hotel bersama He Yingxiu untuk mengadakan pernikahan. Namun, keluarga Su bukan dari Jinling, dan Ye Chen tidak ingin orang tahu bahwa hari ini adalah pernikahan putra tertua Su. Jadi dia menyiapkan kamar presidensial untuk Su Soudao di Hotel Istana Buckingham, memperlakukan tempat ini sebagai Su pengadilan rumah Soudao. Hal ini juga cukup umum dalam adat pernikahan. Namun di masa lalu, wanita datang ke kota pria dari tempat lain dan membuka kamar di hotel sebagai kamar pernikahan. Oleh karena itu, menurut akal sehat, keluarga He Yingxiu seharusnya menginap di sebuah hotel di Yanjing, dan kemudian Su Soudao pergi ke hotel untuk membawanya pulang untuk menikah. Tapi Ye Chen menentukan lokasi Su Soudao, dan itu harus di Istana Buckingham. Tidak ada pilihan lain, jadi Su Soudao tidak punya pilihan selain melanggar aturan. Saat ini, sebagian besar anggota keluarga Su, termasuk lelaki tua dan Su Ziyu, sedang menunggu di kamar presidensial hotel. Para tamu undangan keluarga Ito sudah menunggu di sini. Selain itu, ada pembawa acara pria terkenal dari Yanjing, Feng Zidong, 46 tahun. Feng Zidong terkenal di Tiongkok dan bisa disebut sebagai pembawa acara papan atas. Dia datang ke sini hari ini karena diundang oleh Su Ruoli untuk menjadi pembawa acara pernikahan. Alasan mengapa dia diundang ke sini adalah karena orang tuanya juga seorang praktisi seni bela diri dan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan keluarga He,
dan dia dibesarkan di keluarga He ketika dia masih muda. Suruoli tidak khawatir jika orang luar mengetahui pernikahan ayahnya, dia juga tidak khawatir jika orang luar melihat lengan ibunya masih utuh, lagi pula, hanya keluarga Su dan keluarga He yang tahu tentang kecacatan ibunya. Dia khawatir tentang Ye Chen yang akan menjadi saksi, dan khawatir identitas Ye Chen akan bocor. Feng Zidong dibesarkan di keluarga He, dan merupakan keturunan seorang seniman bela diri. Tuan He menyaksikannya tumbuh dewasa. Karakternya benar-benar dapat dipercaya. Jadi dia pasti akan merahasiakan kejadian hari ini. Ketika Ye Chen tiba di hotel, Su Soudao dan He Yingxiu sudah selesai menyembah langit dan bumi. Pengantin baru beristirahat sejenak di kamar, dan sebagian besar lainnya pindah ke Taman Langit untuk memulai persiapan pernikahan yang akan datang. Ye Chen tidak menyukai kegembiraan itu, jadi dia datang langsung ke Sky Garden, dan Nanako Ito, saudara perempuan Su Ziyu dan Su Ruoli kebetulan ada di sini juga. Karena jumlah tamunya tidak banyak, dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki Taman Langit, suasana di sini tidak berisik atau semarak. Sedangkan untuk keseluruhan adegan pernikahan, melalui upaya bersama Su Ruoli dan Ito Nanako, seluruh suasana terasa khusyuk dan penuh kehangatan. Rangkaian bunga yang disiapkan oleh Nanako sendiri pun semakin mulia dan anggun. Hari ini, Ito Nanako bahkan mengenakan kimono upacara. Ketika dia melihat Ye Chen datang, dia mengambil langkah kecil dan berlari ke arah Ye Chen, dan berkata dengan gembira, "Ye Chen-kun, kamu di sini." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, melihat ada bunga di mana-mana di ruang perjamuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya dengan sedikit kesusahan, "Apakah kamu menyiapkan bunga-bunga ini? Apakah mereka akan sibuk untuk waktu yang lama?" Ito Nanako berkata sambil tersenyum, "Saya masukkan mereka, tapi masih banyak pelayan, mereka membantuku mengklasifikasikan dan mengoreksi cabang bunga. Kalau tidak aku pasti tidak akan bisa melakukannya sendiri, saat ini." Su Ziyu dan Su Ruoli sama-sama mendatangi Ye Chen, dan Su Ziyu melihat Ye Chen dan Ito Nanako mengobrol dengan akrab, dan saya dapat melihat bahwa Ye Chen memandang Ito Nanako dengan cara yang berbeda dari wanita lain, dan dia merasa sedikit jijik. Dia berbeda dengan Suruoli. Suruoli tumbuh sebagai anak haram dan datang ke keluarga Su sebagai pengawal Su Soudao ketika dia dewasa. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti yang dimiliki gadis-gadis dari keluarga besar. Meskipun Su Ziyu biasanya tidak centil atau sombong, dia telah berada di telapak tangan keluarga Su sejak dia masih kecil. Meskipun harga dirinya tidak terlihat jelas, itu ada di sekujur tubuhnya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa. Ito Nanako bisa menjadi apakah Ye Chen memperlakukannya secara berbeda. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Ito, dan latar belakangnya tidak lebih buruk dari dia. Keluarga Su bahkan jauh lebih kuat dari keluarga Ito. Siapa yang bukan wanita tertua yang berpakaian bagus dan cukup makan sejak dia masih kecil? Seorang anak. Tapi Suruoli di sampingnya berbeda. Meskipun dia sekarang adalah prajurit bintang 8, dia adalah yang terkuat di seluruh adegan pernikahan kecuali Ye Chen. Tapi dia tidak sombong sama sekali. Sebaliknya, semakin sering hal ini terjadi, semakin dia merasa Ye Chen memperlakukan dirinya sendiri dengan terlalu baik, dan dia memiliki terlalu banyak kebaikan yang tidak bisa dia balas. Jadi di depan Ye Chen, dia akan selalu menjadi gadis kecil yang patuh padanya dan bersedia berjuang untuknya. Sesampainya di depan Ye Chen, Su Ziyu berseru dengan hormat, "Halo Tuan Ye." Su Ruoli di samping juga berkata dengan lembut, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk, dan Su Ruoli bertanya kepadanya dengan nada rendah, "Suara, Tuan Ye, apakah Anda tidak akan menjadi saksi hari ini? Mengapa Anda tidak mengenakan jas?" Ye Chen melihat pakaian kasualnya dan berkata sambil tersenyum, "Ketika saya keluar, aku tidak ingin mertuaku dan ibu mertuaku curiga, jadi aku tidak memakai jas. Tapi aku membawanya, dan aku akan memakainya saat upacara dimulai." Saat ini pada saat itu,
Song Wanting, yang mengenakan pakaian formal, juga bergegas. Melihat Ye Chen telah tiba, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Anda telah berusaha keras dalam pernikahan ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Petik 2. Song Wanting berkata dengan cepat, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan, ini semua yang harus saya lakukan." Ye Chen bertanya padanya, "Bagaimana kabarmu, Pak Tua?" "Bagus sekali," Song Wanting menjawab, "kakek baru-baru ini membicarakanmu, mengatakan bahwa dia ingin mengundangmu ke rumahnya untuk berkumpul, tetapi dia takut menunda urusanmu." Ye Chen bertanya padanya. Chen tersenyum dan berkata, "Beritahu orang tua itu ketika kamu kembali, dan aku pasti akan mengunjungimu ketika aku punya waktu." Song Wanting sangat gembira, matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia mengangguk tanpa berpikir. "Baiklah, Tuan Ye, aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Kakek, dia akan sangat bahagia." Seorang gadis berlari mendekat dan berkata kepada Su Ruoli, "Nona Ruoli, Guru Feng ingin menanyakan apakah saksi sudah tiba. Kalau iya, saya ingin memastikannya dengan Anda dan saksi. Proses." "Sudah sampai," Su Ruoli mengangguk, menatap Ye Chen, dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye, bisakah tolong ikuti saya untuk bertemu Guru Feng? Dia adalah tuan rumah yang saya undang dari Yanjing. Datang dan jadilah pembawa acara untuk pernikahan orang tua saya." Ye Chen berkata dengan riang, "Oke, ayo kita temui dia." Su Ruoli menarik napas, menghela nafas lega dan bertanya kepada gadis itu, "Di mana Guru Feng sekarang?" Gadis itu berkata, "Guru Feng ada di ruang duduk di belakang." "Baik," Su Ruoli mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ayo pergi ke sana." Ye Chen mengikuti Su Ruoli melewati ruang perjamuan di Taman Langit dan datang ke ruang tunggu di belakang ruang dansa. Dia mengetuk pintu, dan suara seorang pria parubaya datang dari dalam, "Silakan masuk." Su Ruoli mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria parubaya yang luar biasa memegang naskah di depannya, fokus dan bermeditasi. Pria parubaya ini adalah Feng Zidong, pembawa acara berita terkenal dengan reputasi tinggi di Tiongkok. Ye Chen langsung mengenalinya saat melihatnya. Meskipun Ye Chen jarang menonton TV, dia sering mengikuti program berita terbesar di negara itu. Jadi dia tentu mengenali pembawa acara top ini. Su Ruoli berkata dengan hormat kepada Feng Zidong saat ini, "Paman Feng, ini Tuan Ye, saksi pernikahan orang tuaku." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini Feng Zidong, juga paman saya, dia tumbuh di keluarga yang sama ketika dia masih kecil, dan dia adalah anak angkat kakek saya." Ye Chen telah melihat Feng Zidong di TV, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat Feng Zidong secara langsung, dia menemukan bahwa Feng Zidong sebenarnya adalah seorang pejuang. Namun, tingkat kultivasinya hanya bertahan di level awal bintang 1. Feng Zidong juga menatap Ye Chen saat ini, dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut sejenak. Tanpa sadar dia bergumam, "Ini sangat mirip, anak muda. Ruoli baru saja menyebutkan nama keluargamu, apakah kamu?" Ye Chen sedikit mengernyit, dia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ya, nama keluargaku adalah Ye." Feng Zidong bertanya kepadanya dengan penuh semangat, "Anak muda, apa hubunganmu dengan Ye Changying?" Ye Chen terkejut dan bertanya dengan kewaspadaan. Dia berkata, "Tuan Feng mengenal ayahku." Feng Zidong bahkan lebih bersemangat ketika mendengar ini, dan berseru, "Kamu benar-benar putra senior Changying. Mereka bilang kamu hilang, tetapi mereka tidak, saya tidak berharap kamu masih hidup." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepada He, "Maaf, apa hubungan antara Tuan Feng dan ayah saya?" Feng Zidong berseru, 32 tahun yang lalu, ketika saya berumur 14 tahun, saya pergi ke Amerika Serikat untuk belajar dan menjadi murid junior ayahmu." Ye Chen terkejut.
Apakah Anda dan ayah saya alumni? Lebih dari sekedar alumni. Feng Zidong berkata dengan penuh semangat, saya adalah yang termuda di antara yang siswa tahun itu, dan ayahmu sangat memperhatikanku saat itu. Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, kamu bisa datang untuk menghadiri pernikahan orang tua Ruoli hari ini, jadi kamu pasti sudah kembali ke keluarga Ye kan? Ye Chen tahu bahwa pria di depannya ini pasti pria yang pintar, jadi dia tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, saya telah kembali, tetapi dunia luar pada dasarnya saya belum mengetahuinya. Feng Zidong mengangguk dan berkata dengan gembira, saya tidak pernah mengerti mengapa keluarga Su sepertinya bekerja sama dengan Istana Wanlong untuk mengalahkan keluarga Ye, tapi kemudian tiba-tiba mengganti kepala keluarga. Ini tidak sejalan dengan ketangguhan keluarga besar. Kesamaan dan logika dasar dari tuan keluarga lama, saya melihat Anda pada kesempatan ini hari ini, dan Anda juga adalah saksi pernikahan hari ini, saya rasa saya secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kakak senior Chang Ying adalah seekor naga dan burung phoenix di antara manusia saat itu. Tetapi sekarang tampaknya putranya juga luar biasa. Ye Chen menangkupkan tangannya, kamu konyol. Saat dia mengatakan ini, Ye Chen penasaran. Mengajukan pertanyaan di benaknya, Tuan Feng, Anda pergi belajar ke luar negeri ketika Anda berusia 14 tahun. Anda pasti telah belajar sangat keras, tetapi menurut saya Anda masih memiliki dasar-dasarnya, dari seorang seniman bela diri. Apakah kamu juga belajar seni bela diri ketika kamu masih kecil? Feng Zidong mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya kepada dia, apakah kamu juga seorang pejuang? Ye Chen berpikir sejenak, itu benar, Feng Zidong hanya bisa menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa putra kakak senior Chang Ying, yang telah hilang selama bertahun-tahun, benar-benar menjadi seorang pejuang. Setelah itu, dia tersenyum sedikit dan berkata, ketika saya masih sangat muda, saya dipaksa oleh orang tua saya untuk belajar seni bela diri. Kemudian, setelah saya diadopsi oleh kakek Ruoli, saya memilih untuk belajar daripada terus berlatih seni bela diri. Petik 2. Ye Chen bertanya dengan bingung, seniman bela diri selalu bertanya dengan sepenuh hati bahwa mereka bersedia menyerahkan segalanya demi seni bela diri. Jarang sekali kamu melepaskan seni bela diri demi studimu. Mengapa kamu membuat keputusan seperti itu? Feng Zidong menertawakan dirinya sendiri, orang tuaku, dan ketika aku masih muda, semua orang yang saya temui berbicara di telinga saya setiap hari tentang supremasi seni bela diri, dan jika Anda mendengarnya di pagi hari, Anda akan mati di malam hari. Tentu saja, saya sangat terpengaruh oleh mereka. Saya telah bertekad untuk menjadi ahli seni bela diri sejak saya masih kecil. Pada saat itu, saya juga membuat keinginan besar untuk memasuki alam gelap dalam hidup saya. Berbicara tentang ini, Feng Zidong menghela nafas dan melanjutkan, tapi apa yang saya tidak menyangka bahwa di mata orang tua saya, seni bela diri lebih penting daripada saya. Jadi ketika saya berusia 6 tahun, untuk mencari terobosan, mereka berdua mengasuh saya di keluarga He. Sejak saat itu, keberadaanku tidak diketahui selama 40 tahun. Petik 2. Paman dia ingin mengajariku seni bela diri, tetapi karena rasa tidak hormatku kepada orang tuaku, perilaku mereka yang meninggalkanku tidak bisa dimaafkan, jadi aku bertekad untuk tidak menjadi seperti mereka. Jadi aku meninggalkan seni bela diri dan memilih untuk belajar dengan giat. Ye Chen bertanya dengan bingung, Tuan Feng, ayah saya pergi ke luar negeri untuk belajar bisnis. Karena Anda juga diterima di bisnis, mengapa Anda menjadi tuan rumah lagi? Kata Feng Zidong, saya belajar bisnis di luar negeri, mengambil jurusan ekonomi. Hingga 20 tahun yang lalu, saya masih melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan di Amerika Serikat. 10 tahun yang lalu, saya berhenti dari pekerjaan saya dan kembali melamar posisi sebagai analis keuangan di saluran keuangan stasiun TV.
Kemudian saya secara bertahap menjadi pembawa acara program keuangan, dan akhirnya pergi ke radio dan televisi China untuk menjadi pembawa berita. Ye Chen mau tidak mau berkata, rentang Anda sepertinya terlalu besar. Feng Zidong menghela nafas, karena saya tidak sengaja mengetahui sesuatu saat itu, saya memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk menjadi pembawa acara. Saya berharap jika orang tua saya masih hidup, dapat melihat penampilan saya, membaca nama saya, dan mendengar suara saya di TV, sehingga mereka tiba-tiba muncul di hadapanku dan mengenaliku. Ye Chen mau tidak mau bertanya, lalu apakah mereka muncul? Feng Zidong ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius, Tuan Ye, setelah pernikahan selesai, kita dapat menemukan tempat yang aman untuk berbicara perlahan. Ye Chen menyadari bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Jadi dia berkata, Tuan Feng, di sini sangat aman. Feng Zidong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya percaya Anda dan saya percaya pada Ruoli, tetapi orang-orang di luar tidak sepenuhnya dapat dipercaya oleh saya. Saya ingin berbicara dengan Anda. Orang yang mendengar apa yang kita bicarakan harus sepenuhnya dapat dipercaya. Meskipun hanya ada satu orang di dalam 10.000 kemungkinan bahwa itu tidak dapat dipercaya, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Petik 2. Bersambung.